gitu. Jadi kita berpahala itu tidak hanya ketika kita tuh mengerjakan ibadah puasa, tapi juga ketika kita tuh tidak berpuasa ya karena alasan Masjid. yang Lalu syar'i. bagaimana keutamaan sholat taraweh bagi perempuan? Apakah lebih baik ikut taraweh berjamaah di masjid atau sebaiknya bisa sendiri di rumah? Jangan-jangan selama ini kita ini hanya sibuk menahan lapar dan haus saja, tapi esensinya itu kita belum dapat seperti itu. Jadi tata mengatur rumah tangganya, mendidik putra-putrinya ya untuk menjadi generasi penerus begitu. Tapi bagaimana ketika dia tuh kemudian bekerja? Lalu apa saja hal yang bisa kita lakukan selama menunggu masa haid atau menstruasi kita berakhir agar kita tidak kehilangan momentum Ramadan ini, kita bisa terus beribadah gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan, Ustazah? Halo Semeton Unram, selamat datang kembali di Unram Podcast. Bersama saya Tiwi yang akan menemani Semeton pada episode kali ini. Nah, karena sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, tentunya ada banyak hal yang menarik untuk dibahas, terutama tentang peran dan keistimewaan perempuan di bulan suci Ramadan. Untuk membahas hal tersebut sudah ada bersama saya Ustazah Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustazah? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Semeton, Ustazah Ati sudah sangat siap untuk berbagi ilmu dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya list pada hari ini. Mungkin saya bisa mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Ustazah. Silahkan. Apa saja syarat sah puasa bagi perempuan menurut fikih? Iya, jadi sebelum ke pertanyaan ya, mungkin kita perlu menyamakan persepsi dulu terkait dengan kemudian filosofi dari bulan Ramadan itu sendiri ya. Nah, Ramadan itu kemudian memiliki akar kata romat ya, yang berarti dia itu adalah debu gitu, yang dimana kemudian Allah mensyariatkan puasa itu ya untuk kemudian menjadi momen dimana kaum muslimin itu, umat Islam itu ya mengintrospeksi diri begitu ya, memperbaiki diri gitu, sehingga dengan introspeksi diri dan juga perbaikan diri ini tuh bisa kemudian untuk melebur dosa-dosanya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara kemudian bagaimana syarat sah berpuasa ya bagi perempuan ya, maka kita perlu memahami ya bahwasanya di dalam Islam itu ya baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama memiliki beberapa syarat ya sah ya sebelum mereka tuh berpuasa gitu. Yang pertama itu adalah tentu dia itu harus muslim ya seperti itu ya. Yang kemudian yang kedua dia itu adalah orang yang sudah balik seperti itu. Balik kemudian dia itu bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Ya kalau balik itu berarti kan dia sudah matang secara akal ya. Kemudian juga secara fisik juga sudah sudah mengalami masa-masa pubertas ya seperti itu gitu. Dan yang ketiga adalah dia itu muslim balik berakal seperti itu ya, yang dia itu sehat akalnya seperti itu ya, karena puasa itu tidak diwajibkan untuk orang yang dia itu kemudian sudah hilang akalnya atau gila seperti itu. Nah yang keempat adalah dia itu suci dari haid dan nifas. Ini bagi yang perempuan ya. Nah yang kelima dia itu mampu untuk berpuasa. Nah oleh karena itu orang yang dia itu tidak tidak mampu atau sakit, maka tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa seperti itu. Oke, tadi sempat disinggung juga tentang wanita yang nifas atau haid. Lalu apa hukum bagi perempuan yang sedang masuk ke fase menstruasi, nifas, hamil atau menyusui? Oh iya, nah sebagaimana sudah kita bahas di awal tadi ya, disinggung di awal tadi ya, bahwa ada kondisi pengecualian ya bagi seorang perempuan ketika dia itu haid dan nifas ya, maka tidak diwajibkan kepada mereka itu berpuasa seperti itu. Dan di dalam Islam itu ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah kita mendapatkan pahala ya, pun juga ketika kita meninggalkan larangannya juga kita mendapatkan pahala gitu. Jadi kita berpahala itu tidak hanya ketika kita tuh mengerjakan ibadah puasa, tapi juga ketika kita tuh tidak berpuasa ya karena alasan yang syar'i ya, alasan haid dan nifas ya, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti itu. Lalu bagaimana untuk yang dia itu hamil dan menyusui ya? Nah, maka orang yang hamil dan menyusui itu di dalam fikih Islam itu dihukumi sebagaimana orang yang dia itu sedang sakit begitu. Jadi Allah memberikan yang namanya istilahnya itu rukhsah gitu ya, atau keringanan gitu bagi mereka agar mereka itu tidak berpuasa
boleh tidak berpuasa ya, ketika puasa itu bisa dikhawatirkan ya menimbulkan kemudorotan ya atau bahaya bagi kandungannya, bagi Mm-mm. bayinya yang sedang dia susui gitu. Maka Allah itu memberikan keringanan berupa tidak boleh berpuasa, tidak berpuasa seperti itu. Mm-mm. Tapi nanti di kemudian hari ketika sudah lewat bulan Ramadan ya, maka yang haid ini ataupun yang hamil dan menyusui atau busui ini itu dikenakan kewajiban untuk mengkodok atau mengganti ibadah puasanya ya, itu selama sebanyak hari yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan seperti itu. Oke. Lalu apa saja hal yang bisa kita lakukan selama menunggu masa haid atau menstruasi kita berakhir agar kita tidak kehilangan momentum Ramadan ini, kita bisa terus beribadah gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan, Ustazah? Oh, iya. Nah, jadi ada hadis yang menarik ya, yang kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis itu ya, sesungguhnya ya dicatat pahala bagi orang yang dia itu safar sebagaimana orang yang dia itu bermukim gitu. Oke. Jadi orang yang dia itu terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan ketika sedang dalam keadaan suci, tapi terhalang ketika dia sedang dalam keadaan haid ya, maka Allah menuliskan pahala yang sama ketika dia dalam keadaan suci gitu. Nah, inilah apa ya bentuk kasih sayang dari Allah ya, keistimewaan Islam ya, hukum Islam bagi para perempuan, bagi para wanita begitu. Ketika yang bersangkutan itu haid ya, perempuan itu haid, kemudian tidak bisa untuk melakukan amal ibadah yang lain selama bulan puasa ya, sholat, kemudian zakat tetap ya, sholat, tilawah, kemudian juga membaca Quran, menghafal dan seterusnya gitu ya, itu Allah akan menuliskan pahala bagi dia ya, ketika kemudian dia itu dalam keadaan haid dan sudah punya niat sebelumnya. Kan kadang kita tuh kan punya Ramadan planner ya, punya apa namanya ya, program selama Ramadan yang dimana kita itu menggagas program ini. Kalau saya selama Ramadan ini saya punya target akan hatam 3 kali misalkan Oke. ya, kita akan target kita ini menghafal juz 30 misalkan ya, atau juz 29 misalkan, tapi terhalang karena haid. Nah, bagaimana hukumnya? Tetap kita dapat pahala ya, seperti mengerjakan amal ibadah itu karena kita sudah niatkan. Ya, jadi Oke. niat kita untuk memaksimalkan ibadah kita selama Ramadan itulah yang akan bernilai pahala di sisi Allah gitu. Tapi kalau Oke. misalkan kita haid terus kita nih bahagia gitu ya, wah besok saya akan bangun jam 9 pagi gitu karena lagi haid gitu ya. Atau kemudian kita itu menjadi sufi. Tahu sufi nggak? Enggak. Suka film ya. Oh, suka film. Jadi menghabiskan satu season gitu kan, satu malam satu Oke. season gitu kan, Maratonan ya. drakor wah gitu kan. Jadinya bukannya apa namanya dapat pahala, malah berdosa gitu. Jadi itu nanti akhirnya kembali kepada niat kita. Ketika kita Oke. itu sedang haid, kita berniat ingin beribadah tapi terhalang karena haid, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana orang yang sedang beribadah mengerjakan amal itu. Tapi kalau kita ini haid tapi kita bahagia ya, oh, saya nggak akan puasa ya Allah, saya bisa nonton film sepuasnya ya, atau baca sepuasnya gitu, baca komik sepuasnya gitu, novel sepuasnya gitu, itu kita nggak akan dapat pahala gitu. Oke, Itu tergantung Masya pada niat kita Allah. seperti itu. Begitu besar kasih Allah kepada kita semua yang semeton. Iya, betul Eh, betul betul. Lalu bagaimana hukum sholat tarawih bagi perempuan? Nah, Ustazah kan biasanya kalau bulan suci Ramadan itu kita kayak semangat banget untuk sama-sama tarawih berjamaah ke masjid. Lalu bagaimana keutamaan sholat tarawih bagi perempuan? Apakah lebih baik ikut tarawih berjamaah di masjid atau sebaiknya bisa sendiri di rumah? Oh iya. Nah, jadi untuk masalah bagaimana hukum perempuan itu tarawih, apakah dia baiknya di masjid ataukah di rumah ya, memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Kalau misalkan kita merujuk kepada mazhab yang dia itu banyak dipakai di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i ya, maka beliau mengatakan sholatnya perempuan itu di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Seperti itu ya, hadis riwayat Abu Daud seperti itu. Beliau mengutip dari hadis Abu Daud itu begitu. Nah, tapi ketika kemudian perempuan itu dengan ke masjid, dia bisa mendapatkan semangat dalam beribadah karena rame-rame dikerjakan begitu kan ya, karena rame-rame sholat jamaahnya rame-rame, kemudian juga imamnya itu sangat tartil ketika membaca ayat, ketika mengimami sholat tarawih begitu, maka tidak masalah dia ke masjid gitu, diperbolehkan dia ke masjid ya, selama ada izin dari orang tua, kalau dia masih jomblo fisabilillah ya. Nah, atau kemudian ada izin dari suami ketika dia tuh sudah berkeluarga seperti itu. Jadi nggak masalah sih. Oke. Lalu apa hukumnya untuk perempuan yang ingin menjadi imam sholat tarawih? Nggak masalah sih kalau yang jamaahnya itu adalah perempuan gitu ya, karena ini adalah apa ya, sudah bentuk hukum ya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan SOP gitu dari fikih Islam ya. Perempuan itu boleh menjadi imam sholat tarawih ketika jamaahnya adalah juga sama-sama kaum perempuan seperti itu. Dengan posisi nanti
yang imam itu ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah safnya seperti itu. Untuk membedakan safnya dia dengan kaum perempuan ya, sebagaimana agar nampak bedanya dengan saf yang dengan kaum laki-laki seperti itu. Kalau laki-laki kan dia ketika jadi imam kan di depan ya. Nah, sementara kalau yang perempuan kan ketika mengimamkan dia ada di tengah-tengah saf itu Oke. seperti itu untuk membedakan. Jadi nggak masalah kalau jamaahnya kaum perempuan seperti itu. Oke, itu dia semeton untuk semeton yang perempuan yang ingin terawih berjamaah dan tidak memiliki masih belum memiliki imam bisa terawih bersama akhwat-akhwat yang lain dengan cara memperhatikan aturan-aturan seperti menjadi imam dan memposisikan diri di tengah-tengah. Iya. Lalu Ustazah, apa hukum fikih tentang perempuan yang ingin melakukan iktikaf di masjid? Apakah ada ketentuan khusus jika kita ingin iktikaf di masjid tapi kita masih dalam keadaan haid gitu? Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah itikaf, itikaf itu kan ada apa namanya, ada hukumnya tersendiri ya. Jadi itikaf itu kalau kita membahas secara umum ya, hukum itikaf atau berdiam diri di masjid itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkadah. Artinya itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika memasuki 10 akhir Ramadan, itu beliau tuh biasa melakukan itikaf ya. Dan juga meninggalkan istri-istrinya seperti itu gitu. Jadi ketika masuk 10 hari bulan puasa itu beliau beritikaf di masjid ya, untuk berburu Lailatul Qadar seperti itu ya. Karena memang di 10 hari Ramadan itulah yang kemudian Allah itu memention ya, menyebutkan gitu ya, di malam-malam ganjil itulah berpeluang besar gitu ya turunnya apa namanya Lailatul Qadar itu gitu, yang kadar pahalanya itu sama sebagaimana orang yang beramal selama 1000 bulan ya, atau kurang lebih 83 tahun gitu, dan umur umat kita itu kan nggak sampai segitu gitu. Makanya itulah bentuk kasih sayang dari Allah ya. Umur umat Nabi itu ikut umur nabinya. Jadi kalau kita melihat Rasulullah itu kan umurnya beliau kan 63 tahun ya. Maka angka harapan hidup umur Rasulullah itu ya kira-kira segitu gitu. Atau ada yang lebih mungkin 70, 80 gitu ya. Tetapi ya nggak sampai lah 1000 tahun ya lah ya Iya. gitu. Sementara umur Nabi dan umatnya dahulu itu ada yang sampai 1000 tahun, ratusan tahun gitu. Nah jadi untuk mengimbangi gitu ya, untuk menyamai pahala umur ya dari para pengikut Nabi terdahulu itu, Rasulullah kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah ya berupa malam Lailatul Qadar itu gitu. Dan kalau kita Oke. kembalikan kepada hukum ya, maka kita harus memperhatikan itikaf itu punya dua apa namanya syarat ya. Yang pertama itu adalah kita berniat untuk beritikaf. Itikafnya di mana? Di masjid ya, bukan di musola, di masjid gitu. Karena itu adalah ketentuan dari Allah seperti itu. Yang kedua adalah meninggalkan semua hal yang bisa membatalkan itikaf ya. Contohnya apa? Misalkan ya afwan ya, mohon maaf, misalkan berhubungan sama suami itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi berniat untuk beritikaf ya, dan juga meninggalkan semua hal yang bisa membatalkan itikaf seperti itu. Dan kalau kita kembalikan kepada perempuan, bagaimana hukum itikaf bagi perempuan? Tentu saja boleh selama ada izin dari orang tuanya ya, ataupun izin dari suaminya ya, dan kemudian dia itu itikafnya tidak menimbulkan fitnah gitu ya. Dalam arti dia tidak bercampur sama laki-laki ya, tidak kemudian dia apa ya, membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu yang bisa merusak amal ibadah puasanya gitu. Karena kadang saya menemukan ada yang itikaf tapi apa ya, begibah gitu loh. Oh, oke. Atau malah ada yang juga namanya asmara subuh gitu ya. Ah, asmara tubuh. Asmara subuh gitu. Jadi yang ihwannya itikaf di tempat ihwan gitu ya, yang ahwatnya di tempat yang ahwat gitu. Nanti ketemunya di Babeduk gitu. Oh, Itu jadi merusak gitu ya, merusak pahala Ramadan kita seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Dan kalau yang haid tentu nggak boleh beritikaf ya, karena oke. kalau yang haid itu dilarang untuk apa namanya masuki masjid. Ya, jadi ada beberapa larangan bagi perempuan yang haid ya. Yang pertama itu nggak boleh sholat, ya tentu nggak boleh kemudian juga berpuasa ya, nggak boleh juga memegang Al-Quran, nggak boleh membaca Al-Quran ya, termasuk juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah itu adalah SOP dari Allah ya. Oke. Kalau SOP-nya begitu, otomatis yang haid nggak kebagian itikafnya. Oke. Tapi dia bisa mensubstitusi atau mengganti ya amal ibadah itikafnya itu dengan amal ibadah yang lain. Misalkan Oke. berzikir ya, Oke. bersedekah ya, atau mungkin beres-beres rumah sambil nyimak podcast kajian seperti itu. Nyimak kita di sini seperti itu. Itu bisa menggantikan itu gitu, menutupi itu seperti itu. Oke. Jadi itu dia semeton
ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita sedang masuk ke masa haid, seperti kita bisa mendengar podcast tentang kajian Mhm, seperti podcast pada hari ini mhm, gitu, bisa juga berzikir dan mhm. beres-beres rumah sambil mendengarkan lantunan-lantunan ayat Yes, suci betul. Al-Qur'an. Oke, Ustazah, apa sih ini apa kalau kita bicara tentang tradisi dan Mhm, kehidupan sehari-hari, kan seringkali ketika menjelang berbuka dan sahur itu mhm. ibu-ibu kita itu Iya. ini apa namanya, rempong Mhm, untuk mhm, menyiapkan buka-bukaan gitu. mhm. Lalu apa peran perempuan dalam tradisi berbuka puasa dan menyiapkan sahur selama Ramadan? Iya, kalau kita berbicara masalah peran perempuan ya, dalam hal ini adalah, ketika kita menyiapkan, sahur dan juga berbuka ya, maka, yang perlu kita perhatikan adalah puasa itu adalah ibadah fisik, ya. Makanya tadi syarat-syaratnya itu adalah mampu, ya seperti itu gitu. Ibadah puasa itu adalah ibadah fisik sama sebagaimana halnya ibadah haji, seperti itu. Nah, oleh karena ketika perempuan itu sedang menyiapkan sahur dan juga menu berbuka ya, maka dia itu harus memastikan apa yang kita siapkan itu adalah menu-menu yang dia tuh bergizi. Ya, yang bisa, apa namanya ya, memberikan nutrisi bagi tubuh kita, sehingga kita tuh bisa tetap fit sepanjang hari, seperti itu ya, dan jangan juga berlebihan, seperti itu ya. Karena memang hakikat dari puasa itu kan adalah pengendalian diri, seperti itu. Hmm. Nah, jadi bagaimana peran kita ketika kita mempersiapkan sahur dan juga buka puasa ya, tentu menyiapkan ya makanan yang halal dan juga toyib ya, yang dia tuh baik gitu kan, yang ketika kita konsumsi itu kita makin sehat ya, makin semangat untuk beribadah. Jangan nanti ketika sudah dikonsumsi malah ngantukan seperti itu ya, Oke. malah membuat, mahnya kambuh misalkan seperti itu. Nah, namanya juga kadang perempuan itu kan ketika buka puasa itu kan semuanya gitu pengen dimakan gitu ya. Akhirnya ketika buka puasa itu, semangat untuk berbuka, tapi sudah tepar gitu, terkapar sebelum Oke. tarawih seperti itu, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus menyiapkan makanan yang halal dan juga toyib seperti itu ya. Dan yang kedua itu, adalah kemudian juga mensuasanakan ya, mensuasanakan rumah itu semarak gitu, senang gitu menyambut bulan Oke. Ramadan begitu. Karena kalau kita ngomong masalah perempuan ya, rumah tangga itu, wajahnya bagaimana itu tergantung dari perempuan, seperti itu gitu. Jadi bagaimana seorang istri ya atau seorang ibu itu mengemas rumah tangganya selama Ramadan, mempersiapkan dengan baik, seterusnya itu akan memberikan energi gitu, semangat gitu untuk seluruh anggota keluarga itu, memaksimalkan perannya dalam beribadah selama bulan Ramadan, seperti itu. Oke, lalu kalau kita bicara tentang menu, ada nggak, kayak sunah-sunahnya kita Mmm. sebaiknya untuk menghidangkan apa saja ketika sahur dan berbuka? Oh iya, Masya Allah ya. Kalau dalam Islam itu disunahkan itu, Rasulullah itu menyunahkan untuk berbuka dengan, air dan juga kurma, seperti itu ya. Jadi disunahkan untuk, berbuka dengan kurma ya sejumlah apa namanya, sejumlah ganjil ya, entah Mhm. itu satu 3 atau 5 seperti itu ya, dan juga, air seperti itu. Nah jadi, apakah boleh dengan yang lain? Boleh, tapi tentu nanti kita, tidak konsumsi dengan berlebihan ya, karena nanti Mhm. kita akan beribadah lagi setelahnya ya. Ini ibadah tarawih yang memang waktunya itu spesifik di bulan puasa, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu, apa ya, menyegerakan berbuka puasa itu memang sunnah hukumnya dapat dapat pahala ya, tapi malah nanti tertinggal di kesunahan, di amal ibadah yang lain yang dia tuh juga nggak kalah besar pahalanya, seperti itu. Mhm, Oke. Lalu Ustazah, apa hukum fikih terkait perempuan yang bekerja selama Ramadan? Apa mhm. saja yang harus kita lakukan agar kualitas dari ibadah kita itu tetap terjaga? Iya. Nah, kalau kita berbicara masalah bagaimana hukum ketika perempuan itu bekerja ya, mungkin kita perlu samakan persepsi dulu ya. Dalam Islam itu, ada kaidah syara ya. Kaidah syara itu kayak ketentuan gitu dalam Islam yang memang dia itu mengikat kita semua seperti itu ya, yang berbunyi begini, "Al aslu fil af'al tuqayyid bi ahkamil syar'i ya, wal aslu fil asya'i ibahah," gitu. Jadi, ketentuannya itu mengatakan asal dari perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, dan asal dari benda itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, seperti itu. Nah, adapun, kalau kita berbicara masalah perempuan ya, perempuan itu juga punya hukum asalnya dalam agama ternyata, ya. Nah, hukum asal perempuan dalam agama itu adalah ummun warabatul bait, ibu dan juga pengatur rumah tangga, gitu. Nah, kalau ini adalah hukum asal, berarti kewajiban utama seorang perempuan itu adalah sebagai ibu ya, sebagai istri bagi suaminya ya, dan juga mengatur rumah tangga suaminya dan juga ibu bagi anak-anaknya gitu. Mengatur
rumah tangganya, mendidik putra-putrinya ya, untuk menjadi generasi penerus begitu. Tapi bagaimana ketika dia itu kemudian bekerja? Nah, kalau kemudian dia itu bekerja ya, maka bekerja bagi perempuan itu dihukumi mubah. Ya, artinya boleh perempuan itu bekerja dalam Islam ya, selama dia tidak mengganggu kewajiban utamanya seperti itu ya. Jadi kalau dia Oke. bekerja gitu ya, terus anaknya tetap dirawat, suaminya tetap kemudian juga dilayani seterusnya seperti itu nggak masalah seperti itu. Nah, kalau kemudian dia tuh menelantarkan yang wajib gara-gara yang mubah, tentu ini yang menjadi catatan begitu ya. Inilah yang kemudian menjadi warning bagi perempuan seperti itu. Oke. Jadi boleh hukumnya selama tidak mengganggu yang wajib itu seperti itu. Oke, itu dia Semeton, sebagai saya juga kan pribadi Hmm, perempuan juga, iya. yang kadang itu menjadi dilema antara Hmm, bekerja dan tetap di rumah saja, itu kadang itu menjadi pembahasan yang sedikit kontroversial hmm, untuk kita sebagai perempuan yang hmm, ingin tetap berkarir atau tetap mengurus rumah tangga seperti itu. iya. Jadi semeton kita tuh boleh saja bekerja asalkan kita tidak meninggalkan kewajiban kita yang ada di rumah, yaitu Iya betul. sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak kita. Iya. Lalu Kalau mahasiswa mungkin jangan lupa kerjain tugasnya ya. iya betul. Iya, iya. Lalu Ustazah, apa hukumnya? Apakah diwajibkan bagi perempuan untuk membayar zakat dan zakat mal dan zakat fitrah di bulan suci Ramadan? Nah, jadi kita perlu mendudukkan ya bahwasanya zakat mal dan zakat fitrah itu berbeda ya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dia itu berupa bahan makanan pokok gitu. Yang kalau dalam fikih itu dikatakan kadarnya itu ya atau besarnya itu sama dengan satu sa. Satu sa itu kira-kira 2,5 sampai 3 gram ya bahan makanan pokok gitu. Kalau di negara kita kan itu adalah beras ya seperti itu. Jadi kira-kira 2,5 sampai 3 kilogram beras gitu. Dan itu harus diberikan baik oleh laki-laki ataupun Mm-mm. perempuan ya sebelum kemudian orang itu turun sholat Idul Fitri seperti itu ya. Nah, itu wajib untuk yang laki-laki atau yang perempuan baik dia itu haid ataupun nggak haid seperti itu. Nah, adapun kemudian zakat mal ya, maka zakat mal ini diperuntukkan untuk harta harta tertentu ya, yang dia itu apa namanya kadarnya itu sampai harta ini itu mencapai 85 gram emas ya. Ada 4 harta yang dia tuh terkena zakat mal ya. Namanya juga zakat mal itu artinya zakat harta ya. Mal itu artinya harta begitu. Nah, ada 4 harta yang terkena zakat mal. Yang pertama adalah emas dan perak ya. Yang kedua itu adalah apa namanya hasil pertanian dan buah-buahan ya. Yang ketiga itu adalah barang perdagangan seperti itu ya, yang dia tuh memang dijual belikan barang itu bukan untuk dikonsumsi oleh yang apa namanya yang punya seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah zakat dari hasil perkebunan seperti itu. Nah, itu yang 4 barang inilah yang kemudian nanti dia itu terkena zakat malnya. Nah, kapan dia harus dibayarkan zakat malnya? Ketika dia itu sudah mencapai satu nisab. Satu nisab itu sama dengan 85 gram emas. Yang kalau kita konversi ke dalam emas sekarang itu kira-kira mungkin 1,5 juta ya kalau 1 gram itu. Berarti 85 itu kali 1,5 juta, 1,5 juta itu kira-kira 130 jutaan sekian seperti itu Mm-mm. ya. Nah, ketika kita sudah sampai mencapai harta itu ya, maka dia wajib kemudian membayar zakat mal seperti Mm-mm. itu. Yang dia itu sudah sampai apa namanya nisabnya dan sudah dalam kepemilikan 1 tahun atau 1 haul gitu. Jadi berlaku zakat mal atas 4 harta tadi ketika mencapai nisab dan juga haulnya atau dalam kepemilikan Oke. 1 tahun gitu ya. Dan zakat mal itu adalah zakat untuk barang yang kita perjualbelikan ya, Oke. bukan barang yang kita konsumsi misalkan mobil, motor itu nggak kena zakat mal seperti itu. Ini mungkin kalau untuk yang womanpreneur ya, yang dia tuh punya antam gitu ya, antamnya udah 1 kilo gitu ya, yang dia tuh dimiliki selama 1 tahun. Nah itu maka kena zakat mal seperti itu gitu. Tapi Oke. kalau dia belum sampai 1 tahun kepemilikannya, apalagi dia punya hutang, itu nggak kena zakat mal seperti itu. Oke, itu dia tadi Semeton. Walaupun kita masih dalam keadaan tidak suci, tapi kita itu diwajibkan untuk Hmm, mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat mal sesuai dengan harta yang kita miliki ya, iya betul betul. Ustazah. Oke, lalu Ustazah menurut fikih, apa saja tantangan utama dan tantangan terbesar bagi perempuan untuk menjalankan ibadah puasa? Iya, ini kalau kita bahas masalah perempuan ya, sebenarnya kalau apa namanya, kalau bulan Ramadan itu kan
inti dari bulan puasa itu adalah pengendalian ya. Core-nya itu adalah pengendalian diri gitu. Makanya kalau dalam Islam itu kan Allah itu sudah memprepare bulan puasa itu selama 2 bulan sebelumnya. Jadi kan ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan seperti itu. Nah, Rajab dikatakan dalam Islam itu adalah bulan untuk menanam. Ya, bulan untuk menanam gitu. Dan Sya'ban itu adalah bulan untuk ini ya, menyemai gitu benih itu gitu. Dan ketika Ramadan itu adalah bulan untuk memanen seperti itu. Jadi ada apa namanya? Ada bulan untuk menanam ya, Rajab ya, kemudian Sya'ban untuk menyemai, dan akhirnya Ramadan kita memanen amal ibadah kita gitu. Nah, makanya kan ini sangat relate ya, sangat sesuai dengan teori habits itu gitu. Habits itu kan dia terjadi ya, atau kebiasaan itu kan dibentuk dari 30 hari latihan ya. 30 hari repetisi, dan kemudian hasilnya adalah habits begitu kan. Makanya kemudian ada pepatah yang mengatakan at the first we make habits, at the last habits make us gitu ya. Pertama kita itu membuat habits, yang kemudian akhirnya habits atau kebiasaan itulah yang akan membentuk kita seperti itu. Nah, makanya kalau kita berbicara masalah tantangan perempuan ya, maka yang kemudian dituju oleh puasa itu adalah pengendalian diri. Ya, maka perempuan tentu saja ya, dengan kemudian dia punya potensi ya, yang kalau perempuan itu yang paling kelihatan itu mungkin adalah belanjanya ya. Belanjanya seperti itu, apalagi ketika akhir Ramadan itu kan ada banyak sale-salean ya, ada banyak apa namanya Ramadan sale ya, midnight sale dan seterusnya, itu dipantengin seperti itu. Nah, jadi inti dari puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan juga haus, tapi inti atau core-nya itu adalah pengendalian diri. Kita sudah berhasil nggak memanajemen diri kita? Kita sudah berhasil nggak mengerem kita punya keinginan? Kita sudah berhasil nggak mendudukkan hawa nafsu kita gitu? Jangan-jangan selama ini kita ini hanya sibuk menahan lapar dan haus saja, tapi esensinya itu kita belum dapat seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan keinginan-keinginannya gitu. Makanya kalau guru saya ya, ustazah saya mengatakan gitu ya, kalau mau beli baju lebaran itu baiknya itu sebelum Ramadan gitu. Jadi ketika Ramadan itu fokus untuk beribadah gitu. Jadi waktu itu nggak habis untuk apa ya, untuk searching ya, scroll gitu sampai jadi itu sampai keriting gitu ya, atau pergi apa namanya ke toko-toko gitu, yang dia tuh menghabiskan banyak waktu kita selama Ramadan yang dia tuh sangat sayangkan gitu. Padahal itu adalah momen untuk kita tuh betul-betul memaksimalkan amal untuk beribadah kepada Allah seperti itu. Semeton itu dia tadi bahwa kita harus mengingat kembali esensi dari bulan puasa itu apa, tidak hanya untuk menahan diri dari lapar, tetapi kita juga harus mengerem diri, mengendalikan diri agar kita bisa meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustazah, apa yang dapat perempuan lakukan untuk menjadikan Ramadan sebagai waktu untuk refleksi diri dan perbaikan diri, terutama untuk dalam konteks ibadah? Iya, Insya Allah ya. Nah, saya ingin mengajak kita semua ya, saya ingin mengajak para ahwati filah semua ya, besti filah semua ya, bahwasanya inti dari Ramadan itu adalah untuk mengendalikan diri kita ya. Nah, saya teringat dengan nasihat salah seorang ulama ya, beliau bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi ya, beliau mengatakan begini, berbahagialah orang yang dia itu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya ya. Dalam arti di sini bukan berarti dia sibuk ibadah terus begitu ya, enggak gitu. Tapi dalam arti di sini itu adalah dia itu mempersiapkan ya kehidupan akhiratnya itu dengan mengerjakan amal-amal yang bisa dia kerjakan di dunia seperti itu ya. Nah, yang kemudian berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang dia itu membangun kuburannya sebelum memasukinya. Nah, yang ketiga adalah berbahagialah orang yang dia itu ridho kepada Robnya sebelum menemuinya. Ini kan kalau kita melihat dengan iman ini dalam banget gitu nasihatnya seperti itu ya. Nah, jadi saya mengajak kepada ahwati filah semua ya, besti filah semua ya, yang hijrah ataupun yang sudah hijrah gitu agar makin istiqomah gitu ya. Mari kita menjadikan momentum puasa Ramadan ini menjadi momentum untuk kita tuh muhasabah diri ya, refleksi diri gitu ya, mengoreksi diri kita ya, menghisap diri kita ya, mengevaluasi diri kita, apa yang masih perlu kita kendalikan lagi ya, apa yang masih perlu direm seperti itu ya, dan juga apa yang masih belum kita capai target-target kita gitu. Agar apa? Agar kita betul-betul menjadi orang yang dia itu dikatakan cerdas oleh Rasulullah gitu. Orang yang dia itu bukan yang dia tuh apa namanya? Unggul dalam dunia gitu ya, tapi yang dia itu mempersiapkan ya,
mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan di akhirat dengan amal-amal di dunia seperti itu. Jadi mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah diri seperti itu ya. Dan kita perlu menemukan strong why kita. Ya, jadi apa sih resep amal itu istiqomah? Kita tahu strong why kita. Strong why itu artinya begini ya. Kita itu mengetahui kita nih dari mana sih, untuk apa sih kita hidup, dan akan kemana sih kita setelahnya seperti itu. Agar apa? Agar kita menemukan alasan dibalik semua ketaatan, semua ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi kita tuh beribadah tuh punya feel gitu. Nggak cuman sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tapi betul-betul kita tuh beribadah semata-mata karena kita memenuhi alasan penciptaan kita kepada Allah. Seperti itu. Itulah yang kemudian membuat hidup kita itu menjadi lebih barokah gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan strong why kita ya, grand why kita, kenapa kita hidup, dari mana, untuk apa, dan akan kemana, itu membuat hidup kita tuh jadi lebih berkah gitu. Jadi punya tujuan seperti itu. Jadi nggak sekedar hidup, tapi memiliki makna gitu hidup kita seperti itu. Jadi mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum perubahan ya, momentum untuk mengendalikan diri kita dengan apa? Dengan belajar ya seperti itu, dan juga dengan meluruskan niat seperti itu. Meluruskan niat karena apa? Karena dalam Islam itu, dalam beramal itu kita harus memenuhi 2 rukun. Yang pertama itu adalah niat karena Allah. Yang kedua caranya harus sesuai dengan apa yang Allah ajarkan seperti itu. Jadi niat itu sama sebagaimana kita itu pakai baju ya, pakai baju baru gitu. Kalau di awal kita pakai baju baru itu mungkin kita pengen jadi kelihatan orang itu, wah kamu pakai baju baru ya, amazed gitu. Mungkin kita pengen orang tuh mention kita gitu, ngeliatin kita gitu, amazed sama kita gitu ya. Tapi pada pemakaian yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu sudah nggak mikir begitu lagi gitu. Nah begitulah keikhlasan gitu. Ikhlas itu mungkin awalnya itu sulit gitu, tapi ketika kita terus mengulang amal itu, habits itu lama-lama gitu kan, nanti dia akan jadi apa ya? Bukan karena ingin meraih perhatian orang lagi, tapi karena Allah seperti itu. Jadi mari kita muhasabah diri, memperbaiki niat kita, dan juga menambah ilmu kita ya, karena ilmu itu bisa memperbaiki amal kita seperti itu untuk menjadi bekal kita setelah kehidupan dunia nanti. Begitu sih. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa, saya simpulkan, mari di momentum Ramadan ini kita merefleksikan diri agar kita bisa mencari kembali apa sih tujuan kita hidup. Betul. Apa tadi? Grand why. Green why. Iya, grand why. Grand why. Iya, alasan kenapa kita hidup. Oke, agar kita bisa memaksimalkan lagi apa yang seharusnya kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sobat Unram, itu dia tadi podcast kita pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Atik yang sudah membagikan ilmu, dan semoga kita bisa mengimplementasikan agar kita bisa meningkatkan lagi kualitas diri kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Dan kepada Semeton Unram, terima kasih karena sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Unram TV agar tidak ketinggalan episode-episode seru dan menarik lainnya. Mungkin kita bisa akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.